warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di acara Maharta Entertainment. Seperti biasa, acara kita namakan Meja Bundar. Bundar, kita mempunyai filosofi netralitas, tidak mengarah ke sisi manapun juga, sehingga diharapkan bahwa acara kita ini bisa bermanfaat untuk semua kalangan, yang tujuannya adalah bisa membangun lingkungan Maharta lebih baik lagi. Kebetulan pada saat ini kita menyongsong pemilihan Ketua RW 10 di Pondok Maharta, dan kita menampilkan seluruh kandidat di Maharta Entertainment, dan kita harapkan bahwa penyajian kita di acara ini bisa memberi masukan kepada seluruh warga Maharta, sehingga dalam proses pemilihan nanti bisa menghasilkan pemimpin Ketua RW yang terbaik dan bermanfaat untuk kita semua. Dan saat ini telah hadir Bapak Azhar di acara podcast kita, dan nanti Pak Azhar akan menyampaikan banyak hal mengenai program-program yang akan disampaikan kepada warga Pondok Maharta. Semoga perbincangan kita bersama Pak Agus bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Baik, untuk menyingkat waktu, saya ucapkan selamat datang Pak Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kita persilakan Pak Azhar untuk memperkenalkan diri secara garis besar tentang Pak Azhar sendiri, mungkin keluarga dan lain-lainnya yang Pak Azhar agak perlu. Monggo silakan. Siap. Pak Azhar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja memperkenalkan diri saya. Nama saya Azhar. Lahir di Medan 10 September 1963, agama Islam. Saya bertempat tinggal atau beralamat di Jalan Maharta 7, Blok B7, nomor 4, RT 15, RW 10, Pondok Maharta. Nah, kalau masalah lamanya kurang lebih saya sudah 25 tahun di Pondok Maharta RW 10 ini. Nah, kalau suku saya, ya saya jujur aja, suku saya Jawa Deli. Istilahnya bapak saya Jawa dari Magelang, ibu saya Deli Melayu dari Medan. Jadi ya singkat cerita, ya istri cukup satu. Ya. Jadi ya saya rasa itu aja kalau kronologis pengalaman saya, ya untuk kurang lebihnya terutama yang di bidang sosial ini saya lama di LRI, yaitu Lembaga Pemantau Hukum dan HAM Pusat. Saya sebagai Kepala Biro LRI. Kedua, saya ikut juga di anti korupsi. LSM Tamperak, itu udah 4 tahun. Saya sebagai politik hukum dan HAM. Nah, terakhir saya membantu di RT 15 sebagai bendahara sama Pak Iwan, sama Pak Hadi. Ya alhamdulillah berjalan lancar. Nah, setelah itu saya diamanahkan dari RT saya untuk menjadi termasuk di RW 10 menjadi humas RW 10. Apa yang mendorong dan memotivasi Bapak untuk menjadi kandidat calon RW 10 ini, Pak, di Maharta? Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, pertama-tama yang saya pikirkan, ya karena saya tadi sudah mengucapkan kebanyakan background saya itu di lembaga sosial. Jadi ya saya bersedia untuk mencalonkan itu. Pertama, satu, saya pengen beribadah. Dalam arti begini Pak, di dalam LSM atau organisasi sosial itu niatnya itu memang benar-benar tidak mencari keuntungan, tidak profit, tapi semata-mata untuk melayani warga atau masyarakat. Nah, jadi saya kepanggil untuk itu. Dan jadi saya lillahi ta'ala, memang saya niatnya untuk membantu lingkungan RW 10. Nah, kedua, ya mungkin juga didorong oleh amanah dari RT saya sama warga-warganya. Nah, jadi saya didukung, tolong Pak Azhar bantu, ya saya siap, ya namanya itu amanah, saya ya siap. Nah, ya yang ketiga, ya saya ingin merealisasikan ya pengalaman-pengalaman saya yang pernah saya jalanin di RT, di RW, supaya membantu di RW itu
atau di lingkungan RW 10 itu lebih baik lagi Pak. Ya, lebih baik lagi dan lebih, karena selama ini saya sudah turun di RT-nya, di RW-nya. Jadi ya insya Allah saya sudah paham kelemahan-kelemahan, bukan kelemahan, istilahnya kekurangan apa-apa ya. Insya Allah nanti ke depannya saya coba, ya kalau saya terpilih, saya coba memperbaiki supaya hidup di lingkungan RW 10 ini lebih sejahtera, aman, dan nyaman. Target apa yang Bapak capai nanti Ya. dalam program kerja itu, Pak? Siap, Pak Gus, ya terima kasih. Ya ini ya memang sebelumnya saya juga sudah banyak sedikit mempersiapkan sejak saya di pengurusan humas itu, saya catat apa-apa tadi yang seperti saya bicarakan, kekurangan apa. Nah, yang saya perlu bentuk atau program pertama itu yang paling penting kalau menurut saya, dibukanya 3 divisi. Yang ini yang sangat diperlukan warga RW 10 dan lingkungan. 1, divisi masalah banjir. Nah, saya nanti berencana insya Allah kalau memang terpilih dari warga RW 10 sama Pak RT, RT-nya sama pengurus, ya saya akan menerapkan istilahnya memfokuskan khusus masalah banjir. Nah, dari dia sebelum banjir, terjadi banjir, sampai nanti setelah banjir, langkah-langkah apa itu sudah ada saya buat teknisnya. Nah, kedua masalah divisi sampah. Saya karena selama saya di kepengurusan humas itu banyak istilahnya kekurangan sampah kita, seperti pengangkutan terlambat, ditaruh di pinggir-pinggir jalan dan macam segala rupa sama biaya. Nah, jadi saya rasa perlu untuk membuka divisi khusus supaya lebih terkontrol. Nah, di situ nanti setiap hari, tidak ada hari libur, harus diambil dan kita fokuskan nanti penampungannya di TPA gedung RW. Nah, itu teknis-teknisnya juga sudah saya siapkan. Nah, ketiga masalah koperasi. Masalah koperasi ini saya rasa perlu, Pak Agus. Kenapa? Ini untuk kesejahteraan. Karena ya kita tahu bahwa koperasi ini suku gurunya bangsa Indonesia dari zaman ya mungkin Bung Hatta ya. Jadi untuk membantu bagaimana mengatasi kesejahteraan warga atau anggotanya. Nah, jadi dari anggota untuk anggota. Nah, ini saya coba menerapkan ya dengan arti supaya anggotanya atau warga kita ini sejahtera. Nah, itu nanti berbentuk koperasi serbaguna. Koperasi serbaguna ini di situ kita nanti mengadakan penjualan sembako murah. Nah, supaya warga bisa kebantu dengan sembako murah. Nah, kedua mengadakan simpan pinjam. Nah, simpan pinjam ya bagi yang sudah jadi anggota boleh minjam ya, nanti mungkin ada pemotongan ya dengan bunga kecil ya. Nanti itu ada manajemen sendirilah. Nah, jadi mudah-mudahan nanti koperasi ini sukses. Suksesnya koperasi itu dilihat dari anggota atau warganya itu sejahtera. Nah, itu patokan saya. Nah, terus kedua ya saya mau mengarahkan ke keamanan. Karena selama ini Pak saya sebagai humas itu pos keamanan harus dibangun walaupun kecil. Nah, di depan. Nah, terus pos keamanan kedua masalah fasilitas petugas seperti CCTV. Saya berusaha nanti mengkomplitkan supaya lebih terorganisir. Nah, supaya kriminalitas juga bisa berkurang karena ya kita tahu bahwa petugas kita juga kurang ya Pak ya. Nah, ketiga nanti saya coba juga kompromi dengan pengurus sama Pak RT. Saya pengen membuat itu lalu lintas satu arah, satu jalan. Jadi kita satu pintu keluar masuk dari Indomar, dari samping Indomar. Nah, bagaimana caranya dengan menutup di dekat Masjid Kuba semua dengan tanggung jawab RT masing-masing. Dan nanti itu ada teknik-tekniknya. Itu insya Allah saya jalani untuk mengatasi kriminalitas sama ya mama Pak. Banyak kejadian kehilangan kendaraan atau kejahatan-kejahatan lain. Jadi mungkin kalau satu pintu itu gampang dikontrol gitu Pak. Nah, ya keempat tadi Pak ya. Keempat ya saya ini kan mau menerapkan regenerasi kepemimpinan ini penting. Selama ini saya lihat ya maaf di pengurusan lama itu tidak ada. Jadi saya nanti minta dari RT masing-masing untuk menyiapkan 2 orang regenerasi untuk disisipkan di pengurusan inti.
seandainya ada 17 atau 13 divisi. Nah, itu harus ada yang muda. Karena apa? Nanti biar mereka yang melanjutkan. Jadi ya maaf umur kan bertambah terus Pak Gus ya kan. Jadi ya dengan ada regenerasi ini ya kita yang tua-tua juga yang sudah nikmatin ya harus. Jadi kenapa saya buat begini? Karena menurut saya kepemimpinan itu orang itu berani mimpin karena dia sudah mengerti. Tapi kalau orang yang belum mengerti di dalam, jadi takut untuk mimpin. Apa yang mau saya kerjain? Nah, jadi itulah saya yang keempat itu regenerasi itu perlu bagi saya Pak Gus. Nah, terus ya mungkin yang lain-lain ya saya akan terapkan gotong royong, musyawarah mufakat sama demokrasi di lingkungan RW 10. Nah, itu saya harus terapkan. Gotong royong itu saya harus secara periodik, seperti yang Pak Agus bilang tadi, secara berkala. Itu nanti setiap bagian mengasih kerjaannya. Jadi membersihkan sampah itu harus setiap hari. Nah, untuk membersihkan drainase atau got-got itu ya mungkin 6 bulan sekali, itu harus dijalankan karena itu yang urgent menurut saya. Ya terakhir mungkin menurut saya ya sebagai pengurus atau ini kami siap melayani 24 jam keluhan-keluhan dari warga, ya, keluhan dari Pak RT apa, nah, boleh langsung seandainya ke ketua RW atau ke pengurus, atau minimal kami akan siapkan kotak box untuk saran, ya kotak saran. Ya, jadi kami nanti akan serius menanggapinya dan merealisasikannya. Kepengurusan di RW nanti para ahyar itu akan membentuknya mekanismenya seperti apa? Apa Pak Ahyar sudah punya calon untuk pendamping atau nanti ada cara lain yang Pak Ahyar rencanakan? Ya betul Pak, ya terima kasih Pak. Jadi kalau untuk kepengurusan ini ya kebijakan saya seandainya terpilih jadi pemimpin, ya satu, saya minta saran dari bapak-bapak RT. Saya minta tenaga atau orang yang dipercaya Pak RT untuk mewakilkan ke kepengurusan supaya di sini terjadi demokrasi juga, pemantauan juga. Saya sifatnya mau transparan Pak. Nah, seandainya dari Pak Gus RT-nya saya minta 2 orang. Nah, seperti. Nah, jadi untuk saya sisipkan. Nah, nanti di situ ya maaf baru saya pilih. Nah, apa keahlian dia? Nah, yang penting seperti moto saya ya Pak, maaf, moto saya itu saya pengen bekerja jujur, amanah dan berkualitas. Nah, jadi pengurus-pengurus ini harus yang jujur, amanah dan berkualitas. Nah, nanti disitulah saya saring dari RT-RT ini. Nah, di mana yang pantas ditempatin. Nah, seandainya dia bagian listrik, ya kita tempatin di listrik. Seandainya dia bagian pembangunan, ya kita bagian pembangunan gitu. Ya, nah, nanti itu teknisnya mungkin ya kita rembuk lagi Pak. Ya itu kan seperti yang saya bilang, kita harus musyawarah dong. Kita memilih pengurusan itu. Ya. Untuk masalah pasar. Nah, pasar itu sementara ini yang kita lihat itu kan kalau hujan kita masukkan dari warga ya Pak ya. Itu kan kalau hujan nanti ke depannya ke pasar itu dilihat itu sangat kumuh sekali Pak. Terus pedagang-pedagang yang di luar itu lama-kelamaan memakai badan jalan di jembatan. Nah, itu bagaimana caranya Pak Ashar untuk mengatasi hal tersebut jika terpilih jadi ketua RW Pak? Jadi ya masalah posisi atau Pak Gus ya, masalah posisi atau jalan itu sebenarnya kan itu milik bersama dengan RW lain. Nah, itu seharusnya menurut ini saya koordinasi itu satu koordinasi. Kedua, memang yang ada seng itu Pak Gus ya, yang kelihatan kumuh itu harus ditiadakan. Jadi cukup di tempat kita aja. Kalau mau dagang, mau diperpanjang monggo. Cuman harus ada jalan yang lancar gitu. Nah, jangan menghalangi jalan karena ya kalau kita bicara pasum itu hak bersama. Kita nggak boleh menguasai begitu. Ya, tapi tetap nanti seperti saya bilang kita bermusyawarah dengan RW 11 dengan kita melonggarkan walaupun kapanpun itu tetap
satu mobil itu jangan dihalangkan berjalan di pinggir pasar. Kalau mau membuka ya buka lagi, mau panjang ke samping nggak apa-apa, yang penting kendaraan lancar gitu loh Pak Gus. Nah selama ini kan kelihatan semeraut Pak Gus ya. Iya. Nah ini nanti ya mungkin kita sebagai pengurus RW itu akan menekankan kepada keamanan, suruh menertibkan dengan kita tulis nanti himbauan atau peraturan yang tegas. Nah itu harus. Terus masalah kebersihannya juga begitu. Nah, kita koordinasi ke bagian pembersihan sampah harus dibersihkan. Ya karena Pak di sini kan ada kita instruksi, ada kontribusi juga ke sampah itu, baik bayaran-bayaran dari pedagang itu kan ada. Nah kita juga menjaga ini Pak Agus karena apa? Ini kan salah satu pasu untuk Maharta, untuk ibu-ibu belanja, loh. Nah ini termasuk menurut ini saya itu termasuk pasos, fasilitas sosial untuk warga kita. Nah di samping ya benar kata Pak Agus, jangan mengganggu jalan. Nah itu benar. Nah kita harus. Itu yang paling utama itu yang di jembatan itu. Betul, itu harus bersih semua Pak Agus. Karena Tapi itu lama kelamaan kan ya. dipakai gitu kan. Nah ini harus ada ketegasan. Nanti ketegasan kita buat, bila perlu nanti kita kasih ini merah ya kan. Dan nanti kita tunggu kita suruh petugas menunggu dan kita kasih sanksi atau kita pindahkan kalau ada yang masih dagang begitu. Kalau yang di dalam tuh Pak ada wacana nggak untuk istilahnya merenovasi di dalamnya? Masalahnya ada keluhan dari warga kalau belanja itu becek di dalamnya. Betul. Saya kurang paham juga sih, itu kan dari warga. Iya. Biar supaya enak belanjanya, Iya. istilahnya direnovasi atau dibagusin lah gitu kan. Ada wacana nggak ke Iya. situ Pak untuk pasar supaya nggak kelihatan kumuh atau Iya. berantakan gitu Pak? Jadi begini Pak Gus ya, memang selama ini saya semacam Umas itu ya menunggu laporan dari tim aset atau bagaimana. Tapi kalau memang itu nanti ada laporan dari warga atau bagaimana seperti yang saya bicarakan tadi di item 5 saya, bahwa semua keluhan itu kita tanggapin dan kita cari solusinya. Iya. Nah kalau memang itu banjir itu loh, kenapa nggak kita pelur atau bagaimana ya, yang jelas. Tapi teknisnya itu nanti kita harus turun. Nah nanti kita rembuk sama pengurus, ini perlu gini-gini. Nah dari mungkin bisa dikondisikan dari dana yang ada ya kan, dari pasar untuk kebaikan pedagang, kebaikan warga-warga setempat kita harus pikirkan juga yang kiri kanannya Pak Gus ya, RT sebelahnya. Terus ini Pak untuk masalah banjir. Iya. Nah di kali itu kan udah ditinggiin ya, udah dinormalisasi. Siap. Sementara kalau hujan itu paling enggak lamanya cuma 1 sampai 2 jam. Itu ada genangan paling enggak di atas mata kaki. Jadi begini Pak Gus ya, kalau memang ada sedikit, ada mungkin sekitar 20 apa 10 cm itu ya yang ketinggalan air tergenang ya Pak Gus ya. Nah itu saya rasa ya maaf ini salah satu seharusnya jadi tanggung jawab pembangun turap kemarin. Kenapa tidak dihelingkan ke sana atau tidak dilarikan ke. Nah tapi walaupun begitu ya nanti dengan ini yang ada, laporan yang ada dari warga begitu ya, mungkin kita bantu plur supaya air yang genang itu masuk ke selokan ya kan, kan begitu arahnya, jangan tergenang begitu di samping nanti kelihatan nggak bagus, kedua juga sumber penyakit macam jentik-jentik apa begitu ya kan, genang-genang betul. Lalu untuk masalah kepemudaan nih Pak Ayat. Oh iya, Taruna ya Pak? Iya, Taruna mungkin Bansar ada program untuk kepemudaan. Jadi begini Pak, ya maaf, tadi udah saya sebut juga, ya kita akan merangkul, di program saya juga ada, kita akan merangkul PKK, Posyandu, Karang Taruna. Karena ini salah satu aparat atau bawahan dari selain RT RW ini bawahan daripada kelurahan. Nah jadi nanti kita akan rangkul Pak. Karena apa? Posyandu, Karang Taruna, PKK ini sangat membantu warga Pak. Nah Karang Taruna ini dia itu untuk regenerasi yang seperti saya bilang, untuk 17-40 tahun biasanya patokan Karang Taruna itu 17 sampai 40 tahun dia harus ada yang nganggur atau dia mau berkreasi. Nah ini saya harus rangkul.
Nah, nanti kalau memang perlu ya kita ngajukan ke kelurahan, kecamatan supaya pemuda-pemuda kita ini kreatif, ya kan? Nah, terus kedua untuk hari-hari macam Maulid atau 17 Agustus. Nah, ini Karang Taruna kita kasih tugas untuk dia memimpin itu. Jadi istilah Karang Taruna itu kan dia organisasi pemuda sekitar sekelurahan, Pak. Nah, jadi ini menurut saya penting, seperti Bapak, saya setuju, Pak. Jadi itu harus kita rangkul dan kita aktifkan. Dan jangan sampai ada pemuda-pemuda kita, ya kita berusaha jangan nganggur, ya kan. Nah, begitu juga PKK untuk mensejahterakan. Nah, bagaimana nanti dia membuka apa itu namanya, ada pasar mendadak itu, bazar-bazar apa. Nah, ini untuk kesejahteraan warga juga, Pak, PKK. Nah, kalau posyandu ini sangat penting untuk kesehatan balita, lanjut usia. Nah, ini saya harus rangkul. Ya, walaupun dia bukan di bagian daripada RW, dia masih di bagian lurah, tapi lurah itu setuju karena di peraturan Kemendagri itu merupakan satu bagian yang harus dipertahankan di lingkungan biar sejahtera, aman gitu. Ya. Bagaimana menurut Bapak terhadap tata kelola iuran warga ini, Pak? Di tiap-tiap RT menurut pandangan Pak Asad ini? Ya, kalau sementara Pak Agus ya, menurut saya ya saya jalanin apa adanya dulu, Pak Agus, yang sesuai dengan program lama. Nah, tapi kalau nanti memang memungkinkan, ya kalau memang ada masukan-masukan lain, ya kita berusaha tidak menaikkan iuran minimal itu loh, Pak Agus, untuk sementara. Ya kenapa? Ya maaf, saya ada dengar selentingan mengingat kas kita lagi parah ya, Pak, ya, berdefisit. Nah, jadi maaf Pak Gus, sementara ini mungkin kita berjalan itu aja. Tapi kalau untuk dinaikkan, maaf, enggak ada. Malah saya nanti cari win solusi di luar daripada warga. Karena sifat RW atau ketua RW ini melayani warga, bukan menekan atau meminta sumbangan, ya maaf. Nah, jadi saya yang sering di organisasi sosial itu, ya kita nggak boleh membebankan anggota atau masyarakat. Pak Azhar tadi menarik bicara tadi mengenai pasar malam ya. Iya. Kita tahu bersama bahwa pasar malam ini kan terhenti di belakangan tahun-tahun ini kan tidak berjalan. Nah, Pak Azhar rencana ingin mengaktifkan kembali pasar malam. Nah, itu bagaimana? Apa tempatnya di tempat yang terakhir kemarin di Pinggir Kali atau ada alternatif lain cara pelaksanaannya, Pak? Jadi begini, Pak. Jadi menurut saya ini salah satu fasilitas sosial yang harus kita gerakkan. Ini juga ya baik secara lahir batin ya, untuk mensejahterakan warga kita, Pak. Nah, jadi termasuk anak-anak kecil, termasuk ibu-ibu yang belum ke pasar. Jadi saya rasa ini masih harus kita gerakkan. Kemarin terhenti karena ada terbentur COVID. Apa segala rupa. Nah, saya rasa ini harus nanti kita bentuk tim ya khusus yang menanganin pasar malam ini. Nah, nanti masalah posisi tempatnya seperti yang Bapak bilang ya, mungkin kita cari jangan sampai mengganggu warga. Ya, terus ya nanti parkirannya apa ya, itu nanti teknisnya kita musyawarah dulu, Pak, baik sama pengurus sama RT-RT. Apa baiknya di TPU kita, seperti dulu kan pernah, Pak, di TPU. Nah, mungkin kalau menurut saya dulu itu ya kurang penerangannya atau jalannya kurang ini ya. Nah, insya Allah ya intinya kita aktifkan lagi, Pak, pasar malam. Tapi kalau bisa ya saran saya nanti di musyawarah ya jangan mengganggu jalan. Closing statement ya dari Pak Azhar untuk warga Mahatta. Yang mungkin pesan-pesan dalam rangka menyongsong pemilihan ketua RW 10 gitu. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih terutama kepada RT 15 dan warganya yang mensupport atau mendukung saya untuk menjadi ngikuti pemilihan RW di RW 10.
Dan saya minta kepada semua RT-RT, warga-warga RW 10, ya mudah-mudahan bisa mohon doanya dan bantu dukungannya, dan mudah-mudahan semua apa yang tadi saya ucapkan bisa terrealisasi, ya berkat kerjasama mungkin antara nanti seandainya saya terpilih, warga memilih atau Bapak RT ikut memilih. Nah, mudah-mudahan bisa terrealisasi amanah tadi program-program saya. Ya, saya rasa itu aja dari saya. Mohon doa dan dukungannya. Saya nomor 3 di dalam pemilihan. Ya, saya rasa dari saya itu aja, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Azhar. Iya. Demikian sahabat Maharta Entertainment, perbincangan saya Pak Agus bersama dengan Pak Azhar dalam rangka menyongsong pemilihan Ketua RW 10 di Pondok Maharta. Semoga perbincangan kami bertiga bisa memberi informasi kepada seluruh warga Pondok Maharta, dan kita berharap bahwa proses pemilihan nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan akan terpilih Ketua RW 10 yang terbaik. Amin. Menurut kepentingan kita dan kebutuhan warga Pondok Maharta. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa demi pengembangan channel Maharta Entertainment, jangan lupa subscribe, share, like, dan silahkan komen di bawah jika memang ada yang perlu dikomentari. Dan kita berharap bahwa Maharta Entertainment ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Waduh.